Halo guys, para barber pemula dan pencinta potong rambut semuanya. Kali ini tamu saya Mas Yadi dari PT IVF Group Sungai Guntung. Oke, nggak pakai acara lama, langsung saja kita eksekusi ya guys. Seperti biasa, kita basahi rambut ini agar mudah untuk kita memotongnya. Untuk langkah pertama, langsung saja kita gunakan nomor 2 level oven. Kita gunakan teknik flicking ya guys. Dengan cara kita jalankan clippernya dari bawah ke atas sampai area gradasi yang kita inginkan ya guys. Begitu mendekati batas area cukuran nomor 2, putar pergelangan tangan keluar secara halus. Lakukan berulang-ulang dengan gerakan lembut sampai fade-nya halus. Bisa digabungkan dengan teknik lever overcomb buat ngeblend lebih mulus. Tujuan teknik flicking nomor 2 ini adalah menghilangkan garis kasar hairline antara nomor 1 dan nomor 3, membuat fade atau taper terlihat lebih profesional. Menyatuin layer rambut dari bawah ke atas. Jangan terlalu cepat atau kasar flickingnya biar hasilnya mulus. Bisa juga kombinasikan nomor 2 flicking ke nomor 3 buat finishing. Oke guys, kita lanjut. Kita gunakan nomor 1/2 dalam posisi level open. Ini teknik penting banget, terutama pas kamu lagi ngeblend dari skin ke nomor 1 dan mau bikin gradasi super halus tanpa line kasar. Kita gunakan teknik flick out ya guys, untuk menghilangkan garis batas antara panjang rambut agar gradasi fade atau taper jadi natural dan mulus. Intinya, teknik flick out adalah teknik penting untuk semua barber, terutama saat bikin fade. Gerakan flick out pakai pergelangan tangan ya guys, bukan dorong dari bahu. Jangan ditekan keras ya guys, flick out itu halus, bukan nyukur dalam. Ulangi berkali-kali, lebih baik banyak gerakan halus daripada satu gerakan kasar. Cek pencahayaan ya guys. Garis kasar kelihatan jelas di bawah cahaya sesuai posisi kamu. Mainkan level open atau close buat detail tambahan. Intinya, teknik flick out itu adalah teknik penting untuk semua tukang cukur atau barber, terutama saat bikin fade. Kalau kamu pengen hasil potongan kelihatan natural, nyatu, dan profesional, teknik ini harus jadi refleks tangan kamu ya. Baik, kita lanjut. Kita gunakan nomor 1 posisi open atau tuas ke atas. Cocok untuk lock yang rapi tapi tetap santai dan natural. Kita gunakan kembali teknik flick out. Kita mulai dari bagian tengah, lalu kita gerakkan clipper ke atas mengikuti bentuk kepala. Tapi begitu kita mulai mendekati area transisi, kita nggak terus tempel clippernya ya guys. Di sini kita mulai flick out. Caranya, clipper dicungkil keluar dengan gerakan pergelangan tangan. Tujuannya biar potongan nggak berhenti tiba-tiba, tapi ada gradasi yang halus ke bagian rambut di atasnya ya guys. Bayangkan kayak kamu bikin setengah lingkaran keluar dari kepala. Gerakannya ringan, jangan ditekan, dan jangan terlalu naik ke atas supaya bentuk gradasinya tetap natural.
Teknik ini bisa kamu ulang beberapa kali di area transisi sampai hasilnya kelihatan rata dan gak ada garis patah. Ini cocok banget buat gaya santai sehari-hari karena hasilnya tetap clean tapi gak kaku. Kalau kamu mau blend lebih halus, nanti bisa kita lanjutkan pakai guar nomor 2 di atasnya, tapi tetap pakai teknik flick out. Oke guys, berikutnya kita gunakan nomor 0 level oven untuk membuat gradasi lebih bersih di bagian bawah, biasanya di area tekuk dan bawah telinga, tanpa langsung ke kulit. Kembali kita gunakan teknik flick out, gerakan mencukil keluar. Gerakan ini menghindari garis keras antara level 0 dan 1. Pastikan posisi kiri dan kanan rata ya guys. Cermin membantu banget untuk bagian tekuk agar tidak timpang. Nomor 0 oven itu masih ada panjang sedikit, sekitar 1,5. Jadi aman kalau kamu belum siap untuk potongan sampai kulit. Bisa juga dipakai untuk membentuk dasar fade yang ringan tanpa bikin potongan terlalu tajam. Ini bukan cuma soal memotong rambut pendek, tapi soal menciptakan transisi yang natural dari pendek banget ke panjang sedikit di atasnya. Dengan teknik yang tepat, kamu bisa dapetin potongan yang kelihatan profesional, padahal cuma pakai clipper, tanpa guar, tanpa alat mahal, dan tetap cocok buat gaya santai sehari-hari. Jangan pernah anggap remeh clipper di tanganmu, karena dari alat sederhana itu bisa lahir perubahan besar, bukan cuma buat rambut orang, tapi buat hidup kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu masih latihan di rumah, belum punya kursi barber sendiri, mungkin kamu masih motong teman-teman dekat, belum ada yang bayar mahal. Mungkin kamu masih ragu, bisa nggak ya saya jadi barber beneran? Tapi ingat ya guys, setiap barber besar juga memulai dari situ. Bukan dari alat mahal, bukan dari tempat mewah, tapi dari kemauan buat terus belajar dan berani gagal. Dunia barber atau tukang cukur itu nggak cuma soal potong rambut rapi, tapi soal percaya diri, soal koneksi, soal melayani orang dengan sepenuh hati. Dan itu nggak bisa dibentuk instan, butuh waktu, butuh jam terbang, butuh sabar dan konsisten. Kamu bakal capek, kamu bakal salah, kamu mungkin bakal diremehkan. Tapi selama kamu terus pegang clipper itu, terus latihan, terus upgrade skill kamu, waktu kamu pasti datang. Dan ketika saat itu datang, kamu bakal bersyukur pernah mulai dari bawah. Karena dari bawah itulah kamu belajar menghargai proses, menghargai pelanggan, dan menghargai setiap potong rambut yang kamu kerjakan. Jadi jangan menyerah, jangan tunggu sempurna baru mulai. Mulai aja dulu, terus belajar. Karena siapa tahu kamu bukan sekedar tukang cukur, tapi barber yang nanti bakal jadi inspirasi buat orang lain. Untuk mendapatkan hasil yang kita mau, kita harus lebih banyak eksperimen menggunakan tuas yang ada di samping clipper. Bahkan mungkin kita bisa gunakan kembali nomor 1 agar hasilnya pas dengan apa yang kita mau. Banyak tukang cukur atau barber pemula terlalu fokus cari cara
feeling aman atau rumus pas memotong rambut pakai clipper. Tapi yang sering mereka lupa adalah skill barber itu nggak tumbuh dari hafalan, tapi dari eksperimen. Clipper itu ibarat kuas, kalau kamu cuma pakai satu cara terus menerus, hasilmu juga akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu berani coba, otak dan tanganmu mulai paham, oh ternyata pakai level oven di sisi kiri hasilnya lebih lembut. Ternyata guar 1,5 bisa bantu buat transisi yang lebih smooth dari 1 ke 2. Dan semua itu kamu temukan bukan dari nonton video doang, tapi dari nyoba langsung. Eksperimen itu penting karena setiap kepala beda bentuk, setiap rambut beda tekstur. Nggak ada satu teknik yang selalu cocok buat semua orang. Mungkin kamu gagal di awal, salah blend, garis kebaca, atau potong kependekan. Tapi dari situ kamu belajar lebih cepat. Justru kamu berani eksperimen. Buka level, mainin sudut, coba kombinasi guar. Kamu bakal nemuin gaya cukur yang bukan cuma teknis, tapi punya karakter. Dan karakter itulah yang bikin klien balik lagi ke kamu. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian atas rambut. Pertama saya semprot dulu rambut bagian atas sampai lembab. Ini bikin rambut lebih nurut dan gampang diatur. Lalu kita sisir sesuai arah jatuh rambutnya. Untuk teknik potongannya saya pakai cara klasik, yaitu sisir di atas jari. Jadi rambut saya angkat dengan 2 jari, lalu saya potong sesuai panjang yang diinginkan. Saya mulai dari bagian depan atas, lalu mundur ke tengah kepala, sambil jaga agar panjang antara bagian tetap konsisten. Kalau kamu mau hasil yang lebih bertekstur atau ringan, kamu bisa potong bagian atas sedikit-sedikit dalam bentuk layar. Tapi kalau maunya tetap klasik dan rapi, cukup potong rata di atas jari saja. Intinya bagian atas ini yang akan menentukan gaya akhir si klien. Mau ditata ke samping, disisir ke belakang, atau dibiarkan jatuh ke depan, semua tergantung bagian mana kamu bentuk bagian atasnya. Jadi jangan buru-buru, fokus di setiap bagian. Pastikan kamu jaga keseimbangan antara kanan dan kiri. Dan yang paling penting, komunikasikan ke klien mau seberapa pendek bagian atasnya supaya hasilnya sesuai keinginan. Jadi jangan takut salah. Yang penting kamu ngerti kenapa salah dan gimana cara memperbaikinya. Terus coba dan terus cari feel-nya. Karena skill barber sejati lahir dari tangan yang pernah salah, tapi nggak pernah berhenti nyoba. Intinya, teknik clipper bukan rumus mati, harus disesuaikan dengan kondisi real. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menggunakan razor atau silet. Ini bagian sering dianggap kecil, tapi justru menentukan kesan akhir dari potongan rambut kita. Pegang razor dengan sudut sekitar 30 derajat dari kulit, lalu tarik perlahan searah tumbuhnya rambut. Jangan buru-buru, fokus pada ketajaman garis ya guys. Penggunaan razor ini adalah sentuhan akhir yang bikin klien merasa puas. Karena meski bagian atasnya bagus, kalau garis tepinya kasar atau nggak bersih, kesannya jadi kurang rapi. Razor bukan cuma alat potong, tapi alat finishing. Disinilah kamu bikin detail kecil jadi kesan besar. Dan yang paling penting, jaga keselamatan. Pastikan razor selalu steril, tangan kamu stabil, dan kamu kerja dengan hati-hati.
inilah hasil akhirnya ya guys. Potongan sudah rapi. Sampai jumpa di video saya berikutnya.